Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pembelajaran sekolah sahabat kita, pembelajaran singkat ya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami mau belajar akan sedikit firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan dimaksud dari pembelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki di pelajaran kita yang ke-6. Dengan judul besar, memahami pengorbanan. Ya, kenapa harus memahami pengorbanan? Karena ini banyak dari kita atau banyak orang-orang di luar sana yang masih kurang memahami apa itu pengorbanan yang sepenuhnya. Namun di kali saat ini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu dengan judul pengorbanan yang sia-sia. Kenapa pengorbanan yang sia-sia? Nah, di pelajaran ini mengajak kita untuk merenungkan makna sejati dari pengorbanan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makna sejatinya bukan hanya asal korban-korbanan saja. Dalam sejarah umat Israel, khususnya pada zaman Nabi Yesaya, mereka rajin menjalankan ritual keagamaan dan mempersembahkan korban. Namun apa? Namun Tuhan menolak pengorbanan mereka karena dilakukan tanpa hati yang sungguh-sungguh. Nah, jadi ini juga kenapa kita harus memahami apa itu pengorbanan yang sepenuhnya. Karena jangan sampai kita seperti orang Israel pada zaman Nabi Yesaya ya. Ketika pada saat itu apa? Mereka mau mengorbankan, tetapi apa? Bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bertobat dan tanpa ketaatan. Mereka sekedar menjalankan rutinitas agama, bukan iman yang hidup ya. Jadi karena apa? Jadi karena mungkin dari nenek moyang mereka sudah melakukan hal seperti ini, ritual seperti ini, makanya mereka mau melakukannya tanpa mengetahui makna apa yang sebenarnya. Fenomena ini bukanlah hal yang baru. Sejak awal sejarah manusia, Tuhan sudah menolak pengorbanan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita melihat sama seperti halnya kita melihat terjadi pada Kain ya. Kain mempersembahkan hasil tanah, bukan korban yang Tuhan minta. Sebaliknya, Habel mempersembahkan anak domba sesuai dengan ketetapan Tuhan. Korban yang menunjukkan pada janji penebusan melalui Yesus Kristus. Habel tidak hanya sekedar membawa persembahan, tetapi ia memahami arti korban itu, ya, bahwa ia adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan. Ia percaya kepada janji Allah akan penebusan dan dengan imannya. Lalu apa? Ia mempersembahkan korban yang menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat dari kisah Kain dan Habel, apa yang terjadi? Kalau kita melihat dari kisah Kain, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi apa? Bukan itu yang Tuhan minta kepada dia, tapi dia memberikan yang lain. Bedanya dengan Habel, Habel memberikan korban kepada Tuhan sesuai dengan kehendak yang Tuhan minta kepada dia ya. Jadi kita dalam konteks ini kita harus memahami bagaimana apa itu korban yang benar dan korban yang salah. Jangan asal-asal karena mungkin dari nenek moyang kita, oh tradisinya seperti ini, oh kita juga harus ikut seperti ini, gini-gini, tanpa tahu apa makna dan arti dari tersebut ya. Lalu apa aplikasi dari pembelajaran kita pada saat ini, yaitu pelajaran ini sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Kita dapat dengan mudah menjebak dalam rutinitas keagamaan. Kita pergi ke gereja, membaca Alkitab atau berdoa, namun tanpa hati yang sungguh-sungguh dan menyerah. Nah, ini juga bukan suatu hal yang kita bisa pungkiri ya. Banyak orang-orang pada saat ini, mereka mau ke gereja hanya sekedar ke gereja. Ya, mereka nggak tahu maksudnya. Oh, saya ke gereja ini sebenarnya untuk apa? Yang penting datang-datang aja. Nah, gitu juga. Mereka mau membaca Alkitab ya. Saya membaca Alkitab ya karena mungkin disuruh sama orang tua saya atau mungkin ya karena gini-gini, tanpa mereka memahami membaca Alkitab itu sebenarnya untuk apa, untuk bagaimana ya. Namun tanpa hati yang sungguh-sungguh menyerah dan percaya kepada Kristus, ibadah dan pengorbanan kita hanya berarti jika disertai dengan pertobatan, iman yang hidup dan pengenalan akan makna pengorbanan Kristus di salib. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar percaya dan mengenalkan kematian Yesus sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita, atau apakah ibadah kita murni atau hanya sekedar ikut-ikutan ya. Kita kembali lagi harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya melakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan minta, atau hanya sekedar ikutan-ikutan saja ya, atau mungkin karena hanya sekedar nilai tradisi kita harus seperti ini, saya harus beribadah hari Sabat, harus datang ke gereja karena orang tua saya menyuruh gitu. Enggak, kita harus memahami konteksnya apa, kenapa kita harus melakukan hal tersebut.
Lalu apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pengorbanan yang diterima oleh Tuhan bukanlah soal seberapa besar atau seberapa sering, melainkan apa itu lahir dari iman dan penyerahan sepenuhnya kepadanya. Ibadah yang tidak disertai pertobatan dan pengertian akan penebusan adalah sia-sia. Hanya melalui darah Kristus kita memiliki harapan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati agar ibadah dan pengorbanan kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah dengan pembelajaran kita pada kali ini mengingatkan kita kembali apa yang seharusnya motivasi kita melakukan ini. Apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Ya, kita harus mengoreksi diri kita kembali dan melihat sebagaimana Yesus mencontohkan kepada kita, jangan kita mencontohkan kepada yang manusia, ya. Biarlah dengan pembelajaran kita kali ini kita dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.